sepak bola tuh nggak bisa dilepaskan dari politik kok. Nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa Jadi kamu dilepaskan semua dari setuju ada kaitan dengan politik ya? Sangat setuju. Oke, selamat datang Broilers di episode pertama dari Broil. You got Broil. Hari ini seru banget, kita kedatangan narasumber spesial nih yang akan membawakan proyek skripsinya. Tentang apa nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu. Aku Keisha, aku mahasiswa dari Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sekarang semester 6. Aku Garo, mahasiswa doktor di S3 di Teknik Kimia di UI. Tapi bisa bicara beberapa hal juga di sini nanti. Oke, expert apa aja ya? Saya cuma expertnya hiu, perilaku hiu dan proses safety. Safety. Oke. Nah, dan di sini ada siapa nih bersama kita? Oke, aku Febri Susanto Putra. Aku kakak tingkatnya Keisha kebetulan. Aku semester 8 di FISIP jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial juga. You got Broil. Oke. Jadi gimana nih? Iya, jadi kita hari ini episode pertama ya dari You Got Broil. Itu Broil ya. Apa sih Broil tuh? Broil itu singkatannya dari obrolan ilmiah. Obrolan ilmiah. Okay. Jadi ini direncanakan untuk tidak hanya sekedar bola, tapi juga diving, safety, atau apapun lah. Tapi harus ada keterkaitannya dengan keilmiahan. Jadi kita lihat dari sisi ilmiahnya juga ya? Ya. Oke, first episode hari ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang timnas tentunya ya, mewakili Australia. Terus kita bahas ada narasumber ilmiah kita minggu ini. Hari ini para broilers nih boleh dikenalkan mungkin Kak? Oke, kenalin, nama aku Febri Susanto Putra. Biasa dipanggil Febri, sekarang masih kuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik semester 8. Semester 8. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. IKS ya. Kakak tingkatnya Keisha. Wah, Keisha dari situ juga ternyata. Iya, ya. gitu. Tapi kita semua tahu nggak? Kita semua dari UI semua. Oh iya. Iya, benar. Aku jurusan Teknik Kimia tapi S3. FT, Makara Biru. Bentar lagi lulus. Amin. Berarti bareng nanti ya? Bareng. Oh, bareng. Kamu doang yang belum. Aku doang yang belum. Doain ya supaya cepat lulus. Amin. Nah, hari ini kita outfitnya nih udah menarik banget nih. Iya, kalau kita lihat nih, gue pakai Yugoslavia. Iya, aku pakai Denmark hari ini. Kamu coba jelasin. Aku pakai Riverside Forest. Coba jelasin apa itu. Riverside Forest itu salah satu klub lokal dari Bandung. Dia semi profesional. Orang Bandung? Klubnya dari Bandung. Oh, dia semi profesional. Kalau teman-teman bilang mungkin kalau di ranah kayak Salford City mungkin ya. Iya, Sang Pauli. Dia terinspirasi dari Sang Pauli, Om. Oke. Terus. Dia mungkin teman-teman bilangnya tuh punk football. Punk football? Waduh, yang rame itu dong. Yang sempet rame itu. Bayar. Waduh. Oke. Nah, hari ini jadi apa nih filosofinya dari outfit kita hari ini? Jadi sebenarnya ini aku pengen menjelaskan atau mengingat kembali ya. Tahun 92. Ingat nggak tahun 92 apa itu? 92 internasional ya, Om? Internasional. Euro 92. Euro tahun 92 diselenggarakan di Eropa tentunya ya. Di Swedia tuan rumahnya kalau nggak salah. Nah, Yugoslavia ini sebenarnya lolos juara grup. Dia juara grup dan dia ngalahin Denmark juga ya di grupnya ya. Iya, ngalahin ini nih Denmark. Cuman masalahnya tahun 91 itu ada perang Balkan namanya. Udah tahu ya perang Balkan antara Kroasia dan Yugoslavia. Waktu itu masih Yugoslavia. Jadi Kroasia ini punya wilayah yang memang dominan masyarakat Serbia di daerah Slavonia Barat dan di daerah Krajina namanya. Nah, perang banyak kekerasan ya, yang ini mengundang UEFA untuk mempertimbangkan nge-ban Yugoslavia. Akhirnya beneran di-ban, padahal dia juara grup ya. Jadi ini yang menurutku sebenarnya adil nggak menurutku kayak gitu? Oke, kalau menurutku ya Om, balik lagi
aku beberapa kali sempat ngobrol juga sama teman-teman kalau sepak bola tuh nggak bisa dilepaskan dari politik kok. Nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa Jadi kamu dilepaskan semua dari setuju ada kaitan dengan politik ya? Sangat setuju. Sepak bola itu nggak bisa dilepaskan dari politik dan mungkin pahitnya waktu itu Yugoslavia jadi dalam tanda kutip korban politik itu. Sekarang juga ada loh yang di ban. Apa tuh? Rusia di ban. Oh iya benar, itu juga. Ukraina. Nah, dari situ juga Om bisa dilihat bahwa sepak bola ini lekat juga dengan politik gitu, apalagi politik internasional gitu. Dan mungkin saat itu Yugoslavia lah yang jadi dalam tanda kutip korban dari politik itu. Itu gemes banget ya Yugoslavia pasti ya. Mereka juara grup loh padahal. Juara grup. Zaman-zaman masih jaya-jayanya Safet Susi, Bener. Davor Suker, Alan Boksik, ya kan? Ya itulah kira-kira. Kalau kamu gimana ini? Apa tadi? Denmark. Nah, Denmark ini adalah tim dinamit ya waktu itu ya dikenalnya ya. Tim dinamit ini karena meledak-ledak. Kamu tadi mau cerita tentang Denmark gimana? Aduh, ini yang unik juga nih soal Denmark. Kayak kalau aku ngelihatnya justru Denmark tuh apa ya? Alih-alih mereka dapat hadiah, aku lebih nganggep dia keberuntungan gitu. Keberuntungan. Bayangin kayak 2 minggu sebelum turnamen mulai, pemainnya masih pada liburan musim panas, tiba-tiba dipanggil. Udah siap, udah ada liburan kalau nggak salah. Iya, itu 2 minggu sebelum turnamen mereka dipanggil. Ya udah mungkin dari situ mereka main tanpa tekanan aja kali ya. Iya, mungkin spontan uhui ya. Spontan uhui kalau kata anak zaman sekarang. Gitu ya. Udah kepilih di DPD. Ya, gitu ya. Jadi Denmark ini melaju sampai semifinal ketemu sama Belanda. Jerman lawannya di final ketemu sama Swedia. Tuan rumah waktu itu. Benar. Ya, ingat yang gundul itu Henrik Larsson. Waduh. Sebelum Ibrahimovic tentunya ya. Iya. Gitu. Jadi kamu punya memori nggak tentang Denmark? Aku nggak terlalu punya memori tentang Denmark sih. Ya. Apalagi 92 itu aku belum lahir kan. Betul banget ya. Kamu Gen Z. Aku belum juga Om. Belum juga, kita belum juga. Berarti aku doang udah kuliah. Makanya mungkin memorinya lekat banget ya. Iya, itu inget banget gitu. Jadi itu di final ngalahin Jerman ya. Ngalahin Jerman, dan Jerman sendiri sebenarnya pengennya ketemu Belanda. Pengennya. Tapi balik lagi keberuntungan. Memang gimana permainannya? Oke. Permainan waktu semifinal atau waktu final? Secara keseluruhan lah Denmark. Oke, kalau Denmark dibandingkan dengan lawannya nih Belanda nih. Nah, kalau bicara lawan Belanda nih ada yang unik sebenarnya Om. Waktu itu Belanda kan lagi lekat-lekatnya dengan Total Football. Masih ada Marco van Basten loh, masih main. Kemudian ada Ruud Gullit. Benar. Ada Gerard van den Bosch udah pensiun. Pelatih kita nih Gerard van den Bosch udah pensiun. Kemudian ada ini Ronald Koeman masih main. Masih ada. Frank Rijkaard masih main. Oh, banyak yang kenal Om? Banyak tahu. Kipernya Van Breukelen. Indonesia juga punya kiper yang sama, Van Breukelen tahun 80-an akhir sama tahun 90-an. Jadi mirip. Kita punya kiper Van Breukelen. Namanya sama, satu marga ya. Gitu. Tadi nggak tahu borunya gimana. Tadi Total Football gimana? Balik lagi soal Total Football. Belanda waktu itu lekat banget dengan Total Football gitu. Dimana ya mereka mainnya pressing, semua pemain bisa transisi ke segala posisi gitu. Tapi uniknya si Denmark coba ngatasin itu pakai istilahnya negatif football kalau sekarang. Jadi ibaratnya tuh kayak negatif football tuh antitesis dari Total Footballnya Belanda. Nah uniknya lagi ternyata mungkin masih keberuntungan lagi gitu. Mereka di semifinal itu skornya 2-2 seri. Kemudian adu penalti. Kipernya Denmark, Schmeichel lagi jago-jagonya waktu itu. Mungkin keberuntungan juga itu. Betul. Akhirnya menanglah adu penalti dan ketemu sama Jerman di final ya Om. Menang juga. Keberuntungan juga. Jurgen Voller, Jurgen Klinsmann. Itu baru main tuh muda-mudanya Jurgen Klinsmann tuh. Nah, inget banget dia nangis sedih karena masih ya apa ya, itu peluang dia sih ya. Dia juara dunia loh statusnya Jerman di tahun 90 kan ngalahin Argentina ya. Yang dia diludahin sama pemain Belanda. Si Rudi Voller itu diludahin sama pemain Belanda namanya Frank Rijkaard tadi. 2 kali diludahin. Dua-duanya diusir tadi. Nah,
itulah sejarah kita mungkin terkait sama Belanda juga yang mau kita obrolin di hari ini ya. Pelatihnya kan mantan Belanda. Mantan pemain Belanda maksudnya. Pemain Belanda semua. Patrick Kluivert. Nah, jadi gimana tuh Kak kalau tentang jadi kita udah ngebahas tentang internasionalnya. Iya. Tapi kalau misalnya switch dikit nih Kak ke timnas gitu. Oke, timnas Indonesia nih sekarang pelatihnya baru, Patrick Kluivert gitu. Iya. Nah, mungkin dengan komposisi pemain yang baru juga, ada 3 pemain yang baru diaspora gitu, iya. Cuman kita belum tahu dia bakal diberangkatin ke Australia atau enggak nantinya. Oh, udah pasti sih kalau itu. Udah pasti Udah pasti karena persoalan perpindahan federasi udah selesai. Dilaporkan ke AFC sudah semalam, kalau nggak salah kemarin malam dilaporin, dan Erick Thohir udah bilang ini bisa dimainkan. Tinggal debut atau enggak? Iya, betul. Tapi biasanya tuh yang udah pemain baru, diaspora baru debutnya di GBK. Debutnya GBK ya? Biasanya. Tom Haye, ya kan? Debut di GBK langsung cetak gol ya. Itu. Tapi nggak ada yang tahu besok. Enggak, dia debut di sana, di Vietnam, sorry. Oh iya. Tom Haye debut di Vietnam, Ragnar debut di Vietnam kalau nggak salah, ya kan? Cetak gol dua-duanya. Nah, yang sekarang nggak tahu nih. Kalau menurutku gini, kan terbang dari Eropa ya? Iya. Terbang dari. Aku ngomongin sisi Australia nih. Australia nih ada banyak yang nggak dipanggil pemain-pemain yang main di sebelumnya, terutama kayak Mitchell Duke yang strikernya yang paling jago. Oh iya. Dia cetak banyak gol, lebih dari 10 gol di timnas, tapi nggak dibawa. Nggak dibawa karena mungkin jauh ya, jadi banyak bawa pemain lokal. Cuma ini jadi polemik, saya sering ngobrolin tentang Australia ini ada banyak pemain yang lagi top scorer di Liga Australia itu namanya Botic. Si Botic ini nggak dibawa, tapi Arzani malah dibawa. Aku melihat ini ada kemungkinan hubungannya dengan strategi timnas Australia lawan timnas Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi ada beberapa pemain yang sebelumnya nggak pernah main tapi dipanggil. Arzani ini adalah dribblingnya jago. Arzani dribblingnya jago, kemudian yang jago dribbling lagi Irvine tentunya ya. Iya. Irvine yang skena itu. Rambut gondrong. Blokor itu ya. Pokoknya. Nih kita tinggal gondrongnya aja. Tinggal gondrong sama kumisan lah. Nah itu. Jadi mereka membawa banyak pemain baru juga, dan Australia ini saya nonton dari pertandingan di grup, setiap pertandingan berikutnya ganti minimum 5 pemain inti. Bener. Rotasinya kenceng sekali, jadi kita nggak pernah tahu nih siapa yang mau dipasang. Yang ini jelas 6 orang nggak bisa main nih. Iya. Dari tim inti yang sebelumnya. Jadi ada 5 orang aja yang dibawa. Tapi ada yang paling bahaya sebenarnya adalah Craig Goodwin. Goodwin ini dia lawan Cina, dia ngelepas sekitar 10 crossing ke penalti, dan crossingnya legit semua. Legit banget ya. Jadi kita harus hati-hati lawan Australia dengan Craig Goodwin. Dia sempat kan di kartu kuning 2 kali, nggak bisa main lawan Arab Saudi kemarin. Yeah. Udah lewat. Sekarang bisa main lawan kita. Jadi agak hati-hati kita sama Craig Goodwin. Tapi dia di posisi Kevin Dix. Nah, tinggal bisa ngantongin atau enggak nih Om? Bisa ngantongin Om. Nah, tapi kalau misal ngomongin Kevin Dix nih Om, ya kita tau lah kemarin gimana dia mainnya gitu. Yeah. Semua lawan tuh dikantongin sama dia. Lawan Chelsea juga ya? Nah, itu Chelsea aja cuma bisa ngegolin 1. Iya. Nah, ini dia akan di posisi ketemu Craig Goodwin. Kecuali Craig Goodwin ini kan nggak free roll sebenarnya, mirip Marcelino. Iya. Jadi dia bisa digeser ke sisi kanan juga. Sisi kiri juga. Sisi kiri kita ada Calvin Verdong, untungnya. Nah, yang paling kita khawatirin sebenarnya kemarin itu aku khawatir dengan Mitch Duck, tapi Mitch Duck nggak diambil, Mitch Duke ya. Australia Mitch Duke ya. Nah, jadi dia nggak dibawa. Jadi sekarang ujung tombaknya Arzani itu yang jago dribbling. Cuman Australia itu punya mode menyerangnya itu melalui crossing mereka. Benar. Ngadalin siapa yang paling tinggi kemarin? Haris Soutar ya. Oh iya. Haris Soutar yang tingginya 2 meter. Kita sebut sebagai alien ya. Sekarang nggak ada, tapi ada Cameron Burgess tingginya 196. Dikit lagi. Kita yang paling tinggi berapa? Si Itchets ya? 194 kalau ya? 94 atau 96? Enggak, 196 Bagot. Oh iya. Bagot nggak dibawa. 194.
194 kalau nggak salah Ijes, kemudian 192 kipernya Audero. Nah, dipasang nggak? Menurutku enggak. Nggak. Masih tetap Paes. Jadi dari 3 itu yang dipasang itu siapa? Untuk mana? Belakang? Enggak, yang di baru, pemain baru. Kayaknya jadi cadangan deh. Untuk starter kayaknya belum. Kamu gimana? Ada pendapat nggak 3 pemain baru perlu dipasang apa enggak nih? Menurut aku kan tadi sempat dibahas juga ya sebelumnya, kalau kita kaitin sama topik sebelumnya gitu kan, kayak mainnya spontan menang. Siapa tahu baru tuh membawa kesegaran baru gitu. Jadi kayak membawa taktik baru, siapa tahu gitu kan bisa menang menurut aku. Iya. Jadi mungkin saja benar nih. Karena Indonesia itu dikenal tiap main ada 3 pemain baru, 4 pemain baru gitu ya. Langsung debut ya. Langsung debut lagi. Verdong langsung debut. Kemudian Tom Haye langsung debut. Kemudian yang lain langsung debut juga. Jadi kayak JHS juga langsung debut ya. Iya, oke. Jadi kayaknya benar dia. Jadi itu yang diperkirakan nanti ya. Seru nggak tadi? Menurutku bakal seru sih matchnya. Apalagi ya kekuatan barulah dengan pelatih Clifford yang baru ini. Terus Australia juga nggak bisa diprediksi ya formasinya. Siapa aja yang nanti bakal turun jadi starter gitu. Iya. Kemungkinan bakal ramai sih match besok. 4-4-2, 3-4-3. Nah, ini yang menarik Om. Ini yang menarik. Kalau kita bicara soal peninggalan dari STY, kemungkinan bakal masih mempertahankan 3-4-3. Tapi kalau kita ngelihat riwayat dari Patrick Clifford dan tim kepelatihannya, kemungkinan bisa 4-3-3 juga. Bisa 4-3-3. Bisa 4-3-3. Tinggal gimana nanti transisi pemainnya. Oke, jadi ada 2 kemungkinan nih. Ada 2 kemungkinan. Kalau aku kok lebih cenderung 4-4-2 ya. 4-3-3 kayaknya. Jadi 4 di belakang itu Kevin Dix, kemudian JHS, kemudian Miss Hilgers, terus sama Calvin Verdong. Jadi singkatannya kejam dong. Itu ntar dipakai tuh sama presenter di televisi Om. Iya. Singkatan-singkatan itu. Kejam dong gitu kan. Kevin Dix, JHS, Miss Hilgers sama Calvin Verdong. Nah, di tengah Tom Haye dipasang. Kemungkinan nih, babak kedua baru dimainin si Joy. Babak pertama mungkin masih Ivar Jenner. Iya. Karena Ivar Jenner ini pivot yang bagus buat Tom Haye. Duetnya mereka kuat. Itu kuat ya. Jadi satu main kotor si Ivar Jenner, Tom Haye main bersih. Ya memang bagian yang mikir lah. Nah gitu. Bagian yang dirty boy-nya si Ivar Jenner. Nah, ada satu lagi tentunya yang bagian free roll ya. Si Adrian Marcelino ya. Marceng bisa tuh. Marceng bisa. Atau bahkan kalau mau si Sandy Walsh ditaruh di situ. Atau si Sandy Walsh kan selama di Marinos dia di center back kiri. Iya. Unik gitu. Itu belum pernah di center back kiri sepanjang sejarah dia. Ditaruh di center back kiri. Jadi bisa maju dikit. Ya. Tapi efektif ternyata Om waktu dia. Efektif ya? Iya. Oke. Jadi menurutku sih oke-oke saja ya. Tinggal depannya nih siapa? Tinggal depannya siapa nih? Tapi menurutku depan bisa rotasi juga sih Om. Kita ada Stroik. Ya, Stroik. Ada Romeni. Satu lagi siapa? Nah, satu lagi mungkin kalau kita melihat Clifford gitu. Kalau dia mau pakai 4-3-3, siapa tahu mau nyoba pakai striker murni. Striker murni ya. Kamu striker murni. Kalau aku lebih cenderung Dean James sih langsung dipasang tuh. Dean James itu bagus loh. Dia tuh aslinya dia di wing kiri ya, Pak. Aslinya wing kiri. Kemungkinan dia langsung dipasang. Dia cetak gol loh minggu kemarin. Oh iya. Minggu ini belum nih, malam ini bertanding atau besok ya, gitu ya. Oke. Jadi itu tentang timnas nih. Iya, kita mau ngobrolin apa lagi nih? Sebenarnya abis ini kita bakal ngobrolin lagi tentang proyeknya yang lagi digarap nih sama narasumber kita. Ilmiahnya ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol lagi ilmiahnya. Dia udah antusias loh ngomongin timnas. Iya. Oke, jadi gimana nih Kak latar belakangnya kayak memilih akhirnya menyusun skripsi dengan tema atau topik kajian kan? Oke, jadi kan aku dari kesejahteraan sosial nih Om. Sedangkan aku pengen ketika aku bikin skripsi itu nggak cuman bermanfaat buat aku lulus, tapi juga buat lingkungan sekitarku. Nah waktu itu aku mikir apa sih yang kira-kira bisa bermanfaat gitu, nggak cuman bikin aku lulus aja gitu, tapi nantinya bermanfaat untuk yang lain gitu. Nah kebetulan aku termasuk salah satu orang yang suka sama sepak bola lokal ya. Aku suka nonton lah, Sejak
lahir kamu di stadion? Aku lahir di rumah sakit Om. Nah, kemudian waktu itu baru hampir 2 tahun tragedi Kanjuruhan. Itu tragedi terbesar di Indonesia. Tragedi sepak bola terbesar di Indonesia, 135 korban. Dan jadi yang terbesar kedua di dunia. Nah, dari situ aku coba baca-baca dari laporan TGIPF-nya, tim gabungan independen. Laporannya itu dibuka juga di publik, jadi teman-teman semua bisa akses. Nah, kesimpulan dari laporan itu ternyata di dalam tiket pertandingan itu belum tercantum asuransi. Ada itu ya? Ada Om. Ada berapa temuan dari sekian itu sehingga kamu fokus ke asuransi itu gimana? Oke, dari banyak temuan itu aku coba pilih dari apa sih yang kira-kira bisa masuk di ilmuku gitu, maksudnya ilmu kesejahteraan sosial ya. Nah, di ilmu kesejahteraan sosial ini di kampus itu aku diajarin tentang perlindungan sosial, jaminan sosial. Nah, salah satunya itu asuransi. Kemudian aku coba riset dulu nih, kira-kira apa sih kaitan antara si Kanjuruhan ini, kemudian hasil dari TGIPF dan jaminan sosial atau perlindungan sosial yang harusnya tuh diberikan gitu. Ternyata yang menarik adalah, dan yang baru aku tahu juga ketika itu aku lagi riset, 3 bulan sebelum adanya tragedi, pemerintah itu mengeluarkan undang-undang keolahragaan yang di dalamnya termuat setiap penonton pertandingan mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika menyaksikan pertandingan gitu. Nah, kemudian aku riset lagi, ternyata pada tahun 2017 ketika Liga 1 dijalankan oleh Gojek, mereka itu bekerja sama salah satu perusahaan asuransi. Dan mereka menyediakan tiket yang sudah include dengan asuransi. Berapa? 2017. Nah, dari situ aku membayangkan gitu, kayak imajinasiku bilang bahwa coba ya kalau misal waktu tragedi Kanjuruhan itu asuransi masih ada gitu, maksudnya masih diberlakukan seperti itu gitu. Kemungkinan kerugian ya tetap kita nggak bisa mengelakkan 135 korban, tapi kerugian secara material mungkin bisa ada pertanggungjawabannya gitu. Nah, dari situ aku melihat seharusnya memang ada loh kita sebagai penonton sepak bola, penikmat sepak bola. Sekarang kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya kita sebagai konsumen gitu. Kita sebagai konsumen, kita nggak cuman pengen nonton aja, tapi kita juga pengen rasa aman, rasa nyaman ketika nonton gitu. Tapi itu ada loh pas aku nonton timnas itu. Nah, uniknya Om, aman aku merasa. Ya, setelah Kanjuruhan itu, timnas itu mulai berbenah gitu. Mungkin memang perbenahan mereka berbenah, Indonesia berbenah ini, PSSI berbenah itu mulai dari atasnya dulu gitu, mulai dari timnasnya dulu gitu. Nah, pasca Kanjuruhan itu, ketika waktu itu kalau nggak salah timnas lawan Palestina, uji coba lawan Palestina, di situ PSSI kerjasama sama salah satu asuransi BUMN Om. Mereka menyediakan tiket untuk menyediakan asuransi dalam sistem tiket mereka. Waktu itu ada. Waktu itu tapi masih option. Jadi kayak opsional, kayak misal kita beli tiket kereta. Ya, kayak misal kita beli tiket kereta, kita mau include atau enggak nih gitu. Nah, nambah ya Kak? Iya, nambah. Cuman sekarang belakangan ini mulai diwajibkan. Kayak Traveloka gitu kan. Nah, bener. Ya, kita beli di online gitu misalnya. Yeah. Kita mau pakai asuransi atau enggak gitu. Tapi sekarang belakangan ini sudah diwajibkan. Jadi sudah include dengan embedded ya. Iya, jadi otomatis harga itu sudah termasuk dengan asuransi gitu. Nah, itu yang menurutku jadi perubahan besar dari federasi sih, terutama menanggapi Kanjuruhan. Mereka mulai berbenah, mulai dari timnasnya dulu gitu, dari ajang internasionalnya dulu gitu. Karena memang dari FIFA sendiri juga kan mereka punya aturan sendiri terkait dengan sistem tiketingnya. Bagaimana di dalam sistem tiketing itu juga sebisa mungkin menerapkan asuransi untuk kenyamanan dan keamanan penonton gitu. Karena kita nggak tahu lah di stadion tuh bisa ada kejadian apa sih gitu. Mungkin amit-amit stadionnya roboh atau ada kecelakaan di dalam stadion gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, dari situ akhirnya aku bikinlah skripsi ini gitu. Aku mulai bikin skripsi ini, alhamdulillah aku berhasil
juga keliling ke beberapa kelompok supporter, elemen supporter. Ke mana saja? Contohnya apa? Oke, waktu itu aku keliling ke Tangerang, kemudian ke Jogja, kemudian Semarang, juga ke Sleman waktu itu, Bandung juga. Gitu. Jadi, tapi memang perjalanannya masih panjang, karena Ke Malangnya enggak? ke Malangnya insya Allah setelah Lebaran ini Om, karena Malang tuh lumayan jauh ya, lumayan jauh, ongkosnya nggak sedikit gitu. Lagi hari raya. Iya, benar. Oh. Tapi memang tujuanku di sini balik lagi tadi sih Om, bukan hanya untuk aku lulus, tapi aku juga pengen teman-teman penonton, supporter terutama, aku pengen ngasih edukasi sederhana aja bahwa kita tuh sebenarnya konsumen loh, dan kita punya hak atas keamanan dan kenyamanan ketika kita menyaksikan pertandingan gitu. Sesederhana itu dulu sih sebenarnya Om dari tujuanku ini gitu. Oke. Nah, kalau sekarang nih Kak, kan kayak lumrah banget kan terjadi pertikaian lah kalau misalnya dalam pertandingan bola, kayak contohnya Persija, Persib dan lain-lain. Itu kan sangat lumrah banget tuh terjadi. Nah, sebenarnya kayak seberapa mendesak sih untuk diberlakukannya gitu asuransi buat para penonton dari bola? Oke, menurutku sih cukup mendesak ya. Karena belakangan juga nggak cuman ribut, maksudnya nggak cuman kerusuhan antar supporter aja gitu, bahkan supporter dengan pihak keamanan gitu. Itu juga banyak lah kita rusuh, misal pasca Kanjuruhan bahkan di Gresik ada juga yang gas air mata dia sampai ke jalan raya gitu. Nah itu menurutku jadi salah satu urgensi juga untuk asuransi ini bisa diterapkan setidaknya gitu. Ketika ada sesuatu di dalam stadion, kita itu bisa klaim gitu. Kita bisa, misalnya gitu, kita beli tiket, kita sebagai konsumen kita beli tiket, kemudian kita nonton pertandingan, tiba-tiba mungkin kita sebagai penonton nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena pukul gitu misalnya sama penonton lain gitu, yang kita nggak tahu apa-apa tapi kita jadi salah korban misalnya gitu. Nah dari situ kita bisa klaim juga loh kerugian kita tuh apa sih gitu. Karena untuk kenyamanan kita juga, dan supaya teman-teman lain yang menonton juga itu sama-sama sadar bahwa kita tuh sama-sama punya resiko loh di sini. Penonton sepak bola tuh bisa juga jadi kaum rentan gitu. Tadi dibilang cukup mendesak itu harus di kompetisi sekarang tahun 2025-2026 atau kayak Liga Wanita kita 2027. Nah, yang unik, Liga Wanita, belum ya Om? 2027. Tapi alhamdulillah Om, akun PSSI itu kemarin ngucapin kata-kata semangat buat timnas perempuan. Iya, itu sebuah kemajuan lah. Nah, balik lagi untuk mendesaknya menurutku bisa step by step sih Om, karena balik lagi sistem asuransi di dalam tiketing itu nggak sederhana gitu. Kita bisa lihat dulu dari timnas gitu. Timnas itu suatu kemajuan menurutku, di mana timnas sekarang berbenah, yang dengan sangat berbenah bahkan menurutku Om. Ketika timnas zamannya Pak Erick Thohir, dia menerapkan asuransi gitu dalam sistem tiketingnya. Nah yang unik lagi, tahu PSS Sleman? Tahu. Nah 2024 bulan Desember dia kerjasama dengan salah satu asuransi swasta juga Om, untuk menerapkan ini Jogja levelnya atau nasional sih asuransi? Level nasional, skala nasional gitu. Dia bekerja sama dengan salah satu asuransi untuk menerapkan si sistem tiket ini ada asuransinya juga Om. Nah dari sejauh yang aku riset dan yang aku tahu, saat ini klub yang dia mempunyai asuransi di dalam sistem tiketingnya itu baru PSS Sleman gitu. Walaupun memang dia baru dari 2024 kemarin, akhir 2024. Apa itu luar biasa. Bener Om. Semoga ditiru sama yang lainnya juga. Harus karena balik lagi banyak loh klub-klub di Indonesia itu, terutama di Liga 1 itu yang sponsornya tuh asuransi. Itu banyak. Tapi tidak mengasuransikan penontonnya ya? Belum mungkin. Belum. Semoga kedepannya setelah PSS Sleman ada lagi klub-klub yang mau gitu, mau untuk bekerja sama dalam menerapkan sistem asuransi ini di dalam sistem tiketing. Tapi kalau ini kan di Indonesia gitu konsepnya, tapi sebenarnya kalau di luar negeri ada nggak sih Kak yang udah menerapkan? Banyak. Bahkan dari risetku juga salah satu yang menarik ini Barcelona. Mungkin tahu ya, pasca Covid itu mereka sempat nunggak gaji pemain. Oh iya. Ya,
Selain buat bangun stadion. Nah, selain buat bangun stadion, ternyata dari riset yang aku lakukan, kayak ya aku baca laporan, baca jurnal, ternyata uang gaji pemain itu buat menjamin asuransi penonton itu. Karena waktu itu kan memang si Barcelona kan kerjasama sama asuransi juga. Tapi pasca Covid kan ya kita tahu lah klaim asuransi pasca Covid itu banyak banget. Mungkin saat itu pihak yang kerjasama lagi kolaps atau gimana gitu, kita nggak tahu. Sampai akhirnya manajemen itu terpaksa menunda gaji pemain atau bahkan memotong waktu itu ya. Menunda gaji pemain untuk menjamin penontonnya gitu. Jadi gajinya diefisiensi ya? Efisiensi anggaran, bener. Untuk menjamin loh. Defisit ya. Oke. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang supporter ya. Kayak supporter sebagai konsumen bola tuh emang harusnya dilindungi gitu. Tapi mungkin masih belum menjadi awareness besar gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya wasit atau pemain atau panitianya tuh lebih ke kayak gimana tuh untuk perlindungan? Oke, sejauh ini yang aku lihat di panduan regulasi BRI Liga 1 ya, berarti saat ini kan BRI Liga 1 itu semua panitia pelaksana, maksudnya panitia pelaksana pertandingan wajib memberikan perlindungan asuransi kepada semua elemen di situ. Non penonton ya? Non penonton tapinya gitu. Nah, pemain, kemudian wasit, manajemen, staff dan lain-lain itu semuanya sudah tertanggung asuransinya. Itu yang jelas. Sebentar ya, nanggung ini panitianya ya berarti ya? Bukan PSSI. Panitia pelaksana. Panitia Iya, pelaksana. karena setiap pertandingan yang bertanggung jawab itu panitia pelaksana, otomatis dari tim tuan rumahnya. Gitu. Itu ada kok di regulasi BRI Liga 1-nya. Nah, terus Kak, kan kalau ngomongin sepak bola di Indonesia gitu, Liga 2 dan Liga 4 ini kan kayak lebih liar gitu kan. Liga 2, Liga 3. Iya, Liga 2, Liga 3 kan kayak lebih liar gitu kan Kak. Nah, tapi belum tersentuh nih perlindungan atau asuransi. Tapi ada nggak sih Kak kira-kira strategi lain yang bisa lebih efektif sembari kita menunggu nih untuk kayak diadakannya asuransi gitu? Ada nggak sih yang lebih efektif? Yang efektif dan harus menurutku, bahkan untuk nggak cuma untuk jangka pendek aja tapi untuk jangka panjang, edukasi. Edukasi lingkungan sekitar. Maksudnya kayak kita misal tergabung di dalam suatu kelompok supporter gitu. Kita cobalah edukasi dulu kelompok-kelompok kecil ini. Supporter rasis segala macam kayak gitu ya maksudnya. Iya, jadi kayak edukasi dulu lah bahwa kita tuh sebenarnya cuman dilihat sebagai konsumen loh. Kayak ngapain sih harus sebegininya gitu. Membela tim ya. Iya, bukan berarti menyalahkan passion atau gairah terhadap tim gitu, karena aku juga punya gairah sendiri terhadap tim gitu. Tapi lebih kepada ayo bergairahlah secara cerdas gitu. Secara cerdas, kita tuh konsumen, kita punya kita hanya dianggap sesuatu yang terbatas gitu oleh manajemen, oleh klub. Apalagi sekarang semua klub tuh ya udah berbadan hukum ya udah. Ya udah, ketika udah berbadan hukum, otomatis kita hanya dianggap sebagai konsumen aja gitu. Tapi tinggal gimana kita sebagai konsumen ini mampu memperjuangkan hak kita juga gitu. Hak kita untuk menyaksikan pertandingan, hak kita untuk merasa aman, terlindungi gitu. Karena masa cuman kita yang ngasih keuntungan ke klub nggak mau ngasih timbal balik ke kita gitu. Ibaratnya gitulah. Jadi balik lagi menurutku yang paling efektif dan yang paling penting justru edukasi dulu. Ketika kita semua teredukasi, setidaknya teredukasi sesederhana dalam artian kita cuma konsumen doang nih, udahlah ributnya nanti dulu gitu. Itu menurutku bakal sangat membantu bahkan. Setidaknya kita punya edukasi dulu. Jadilah supporter yang cerdas gitulah setidaknya. Tapi kalau melihat sekarang itu masih belum marak ya edukasi untuk. Sebenarnya sudah dari kelompok-kelompok kecil, supporter Liga 1, supporter Liga 2 itu sudah mulai banyak yang mulai melakukan edukasi secara masif gitu. Bahkan mungkin teman-teman tuh nyebutnya kalau di lingkaran supporter bola tuh katalisator kan. Katalis. Jadi beberapa teman-teman itu sering bikin diskusi terkait hak-hak kita. Kemudian juga banyak yang mulai bikin zain tentang edukasi gitu. Teman-teman di Jogja mungkin kalau tahu itu Liga 2 PSIM, teman-teman udah masuk sekarang Liga 1. Iya, sekarang udah masuk Liga 1.
itu teman-teman bawah skor Mandala mereka rutin bikin Zain gitu. Kemudian juga edukasi dari teman-teman Bandung, kemudian Tangerang, Jakarta juga mulai banyak gitu. Sebenarnya banyak kok setelah tragedi Kanjuruhan itu sebenarnya banyak yang mulai berbenah juga gitu. Tapi memang belum semasif itu gitu. Tapi aku percaya bahwa suatu saat entah 5 atau 10 tahun ke depan iklim sepak bola di Indonesia, iklim supporter di Indonesia akan jauh lebih baik. Ya sih, dan berarti bisa dibilang kalau tragedi Kanjuruhan itu menjadi wake up call yang walaupun ya cukup tragis gitu ya Kak, tapi menjadi salah satu sangat tragis call. Ya, jadi wake up call untuk kayak membangunkan awareness. Bener. Gitu ya. Salah satu hal yang menurutku sangat berhasil gitu. Itu apa ya? Bersatunya supporter di 3 klub. Mereka bilangnya Trah Mataram, PSS Sleman, PSIM Yogyakarta, sama Persis Solo. Mereka yang identik dulu dengan kerusuhan. Nah, pasca tragedi Kanjuruhan mereka benar-benar jadi satu lah gitu. Menurutku 3 elemen supporter itu yang sangat belajar, dari tragedi Kanjuruhan gitu. Sama kemarin juga tuh Persebaya sama Persija. Iya, mulai banyak lah Om yang mulai menurunkan egonya gitu. Cuman memang harus seperti itu. Harus Om. Kita nonton bola kan buat senang. Iya. Tidak untuk cari masalah. Football holiday katanya. Football holiday. Benar. Oke, jadi kayak gitu ya Kak, kalau sekarang kondisinya udah cukup banyak yang bisa jadi katalisator juga. Udah cukup banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan juga kayak contohnya tadi diskusi, Zain kayak gitu. Yang untuk tujuannya untuk meningkatkan awareness terkait ya gimana harusnya kita dalam bertindak selama kita jadi supporter bola. Benar. Bahkan sejauh ini masih banyak diskusi tentang Kanjuruhan. Karena memang Kanjuruhan ini belum selesai. Maksudnya pun hukumannya sudah diberikan, tetapi kita rasa kita masih punya dosa terkait dengan Kanjuruhan itu. Jadi saat ini teman-teman masih banyak menyuarakan terkait 135. 135. Iya, 135. Don't stop talking buat Kanjuruhan. Iya, don't stop. Jadi saya kemarin ke Malang, saya sering ke Malang juga. Jadi suasana itu terasa. Setelah tragedi Kanjuruhan di jalanan itu masih belum dihapus coretan-coretan yang menyuarakan kesedihan itu. Dan memang seharusnya tetap diingat ya. Jangan sampai kita lupa pada tragedi ya. Benar. Gitu. Jangan sampai 135 itu hanya jadi angka aja ya. Iya, jadi angka, dan itu aduh kasihan banget kalau seperti itu. Jangan. Jadi kita pengen perubahan menyeluruh ya. Memang di sisi lain kita bersyukur juga kita tidak kena sanksi ya. Nah, kalau kita di negara lain kayak Peru waktu itu kejadian kena sanksi, kemudian kita lolos gitu. Tapi di satu sisi, tapi di sisi yang lain tidak lantas lolos terus kita lupa. Gitu ya. Harusnya justru dari kita lolos sanksi kita harus berbenah, sangat berbenah. Termasuk ini ya, soal asuransi yang diangkat di skripsinya dia. Menarik banget ya. Aku senang nih ada anak muda nih Gen Z yang ya kita pikir nggak sampai sedalam itu, ternyata luar biasa ya. Ada banyak seperti kamu meneliti tentang itu. Salut. Banyak kok dari teman-teman yang meneliti soal 135 ini, soal Kanjuruhan. Alhamdulillah itu mungkin jadi berkah juga buat kita menerapkan ilmu yang udah kita pelajari. Betul, terutama karena berangkat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik juga itu tadi ya Kak. Mantap memang anak-anak IPS ini ya. Ya, menarik banget sih kamu membawa perspektif kesejahteraan sosial dari perlindungan sosial terutama ke sepak bola gitu. Itu mungkin hal yang aku belum pikirkan sebelumnya, makanya aku cukup tertarik banget nih sama skripsi yang sepak bola. Aku diceritain langsung, wah ini nih, this is the matter ya, the matter of kesejahteraan sosial atau perlindungan terhadap support. Oke, jadi dari tadi nih kita udah ngebahas banyak hal ya. Pertama dari filosofi yang baju kita pakai nih dari Yugoslavia, Denmark. Terus juga udah sempat ngebahas tentang timnas kita timnas dong. Yang lagi panas-panasnya nih mau melawan Australia di tanggal 20. Tanggal 20. Semoga video ini harusnya sih diupload ya sebelum sebelum dari Australia dan lawan Indonesia.
Terus juga tadi kita udah ngebahas tentang tebak-tebakan formasi gitu ya. Tebak-tebakan formasi. Prediksi dari nanti gimana pas timnas kita melawan Australia. Terus abis itu kita juga udah ngebahas tentang skripsinya Kak Feb nih yang seru banget tadi tentang asuransi sebagai perlindungan sosial bagi penonton sepak bola. Ini luar biasa itu ya. Iya, luar biasa banget. Kita nggak sabar nunggu sidangnya gitu ya. Aduh, doain lancar dulu. Kita ngobrol ini harus ada ilmiahnya. Betul. Ahlinya kita datangkan. Belum ahli Om, masih belajar juga. Masih belajar. Sama-sama belajar. Intinya belajar ya. Iya, Benar. udah melakukan penelitian juga tadi ke beberapa daerah dan laporan-laporan yang mencengangkan gitu ya. Ya mungkin juga Broilers nih bisa belajar banyak hal baru gitu dari hal ini, kayak sepak bola tuh bukan sekedar hanya tontonan, bukan hanya sekedar seru-seruan, tapi juga ada ilmu di baliknya yang bisa dipetik. Nah, ngomong-ngomong tadi kita ngomongin tentang tebak-tebakan formasi gitu ya. Iya, sempat. Tentu nggak seru kalau misalnya Broilers nggak ikutan tebak-tebakan formasi. Ikut ya. Tentu harus ikut. Broilers boleh banget ikutan tebak-tebakan formasi timnas kita nih lawan Australia tanggal 20 nanti dengan cara komen di bawah formasinya kira-kira pakai formasi apa, dan boleh juga untuk dipakai nama-nama dari pemainnya gitu. Jadi formasi plus namanya ya. Formasi plus namanya, kita lihat. Susah nih kayaknya. Iya, ini lumayan susah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bener banget, mungkin yang mirip, yang paling mirip, paling persentase paling tinggi. Presentasinya paling tinggi, nanti akan dapat hadiah. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya kita jersey timnas, tapi bukan yang player isu tentunya. Oke. Agak susah ya, sampai sekarang masih susah ya. Masih ngantri Om. Masih ngantri. Saya udah dapat 2. Wah, boleh tuh satu. Tapi versi ini ya, versi supporter ya. Iya. Versi supporter aku udah dapat beberapa, jadi nanti dapat yang pemenangnya akan dapat 1 ya. Size Tapi lengkap sudah kita katanya. bagi-bagi lah. Size lengkap enggak Om? Size-nya ada M dan L deh. M dan L. Harusnya bisa lah muat lah ya. Bisa. Semuanya. Kan blokor-blokor aja. Kalau Iya. gitu ya. Ya oke, jangan lupa buat komentar sebelum jam 2 ya terakhir Jam 2 karena jam 3 2. diumumin pemain. Iya, jangan curang ya. Jam 2 pokoknya udah komen, nanti kita lihat, dan pengumumannya akan ada di Instagram. Tungguin Instagramnya, username-nya ada di atas ini. Nah, gitu. Oke, itu aja hari ini di topik pertama. Jangan lupa untuk nantikan broil selanjutnya, Broilers. Tentunya nanti bakal ada topik-topik yang lain yang seru juga. Gak cuma tentang sepak bola doang, tapi juga tentang diving, safety. Jadi stay tune terus. Tapi tetap kita harus undang narasumber ilmiah. Narasumber ilmiah, betul. Topik kita adalah Betul. Broil. Atau kalau misalnya Broilers punya rekomendasi yang pengen datengin Ya, ini, boleh. datengin siapa, boleh banget untuk komen. Itu aja untuk Subscribe dan like dong ya. Bener banget, jangan lupa untuk subscribe dan like supaya kita bisa semangat terus ya. Iya bikin ya. dong. Gitu. Oke. Udah ya, buat hari ini seru banget topiknya hari ini. Kita tutup ya. Kita tutup. You got Broil.